Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan bagaimana kita latihan soal-soal terkait dengan penalaran umum. Oke, jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pekan-pekan sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita membahas soal-soal penalaran umum. Kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk soal penalaran umum yang lain, dan kita akan melihat apa trik-trik yang bisa kita terapkan kepada soal-soal tersebut kalau ada. Nah, sebelum kita lanjut, kami akan menjelaskan kembali tentang bagaimana itu bentuk-bentuk soal penalaran umum. Jadi kembali lagi, penalaran umum itu terdiri atas 3 bagian ya, yaitu penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Nah, mungkin bagi yang sudah paham, apabila sudah memahami, mungkin sudah tahu bahwasanya induktif itu adalah suatu bentuk soal penalaran umum atau suatu bentuk penalaran di mana kita diminta untuk mengamati fakta-fakta kejadian. Nah, dari fakta-fakta kejadian itu kita diminta untuk tahu apa aturan-aturan yang mendasari bentuk-bentuk fakta yang telah kita dapatkan itu. Nah, kemudian deduktif adalah bagaimana kita bernalar dengan menggunakan aturan penalaran tertentu. Nah, oleh karena itu perbedaan antara induktif dengan deduktif kalau kita lihat dari bentuk soal penalaran umumnya adalah induktif itu biasanya kita diminta untuk mencari pernyataan mana yang mungkin benar. Cara menjawab soalnya kita diminta untuk cari tahu yang mana jawaban yang mungkin benar. Sedangkan untuk penalaran deduktif, untuk penalaran deduktif biasanya kita diminta untuk cari tahu yang mana jawaban yang pasti benar. Kenapa pasti benar? Karena memiliki aturan-aturan penarikan kesimpulan. Nah, dalam penalaran deduktif itu ada aturan penarikan kesimpulannya ya. Nah, karena ada aturan penarikan kesimpulannya, jadi jawabannya pasti benar. Nah, kemudian kuantitatif itu adalah hitungan ya. Kuantitatif itu adalah hitungan, tentu saja hitungannya ini adalah hitungan-hitungan yang bersifat dasar ya, yaitu hubungan matematika sederhana, perbandingan, operasi matematika biasa, tambah kurang kali bagi dan lain-lain, tanda kurung, pangkat-pangkat juga kalau perlu. Nah, operasi-operasi seperti itu, operasi dasar seperti itu yang akan dimasukkan dalam penalaran kuantitatif ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum tahu bagaimana pembagian soal atau distribusi soal dan waktu pengerjaan soal penalaran umum ini dikerjakan dalam waktu total 30 menit atau setidaknya di SNBT tahun 2023 atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes 2023, penalaran umum memiliki waktu 30 menit untuk jumlah soal sebesar 30. Oke, jadi ada 30 menit untuk 30 soal penalaran umum. Masing-masing induktif, deduktif, dengan kuantitatif adalah 10 nomor soal. Nah, untuk mungkin teman-teman yang mungkin belum tahu apa-apa saja yang masuk penalaran induktif, oke, mungkin kita bisa bahas ya, apa-apa saja yang masuk penalaran induktif. Yang pertama itu adalah paragraf argumen. Kemudian pola grafik atau pola data. Nah, inilah yang biasa keluar untuk penalaran induktif ya, yaitu yang pertama ada paragraf argumen, kemudian ada pola data ya, kemudian ada perbandingan fakta. Jadi diberikan fakta 1 pada tahun 2022 misalnya, kemudian fakta kedua pada tahun 2023 misalnya. Kemudian ada juga deret. Nah, deret juga bersamaan dengan pola bilangan, deret angka, deret huruf, itu juga merupakan penalaran induktif. Tapi dihitung. Ya, dihitung, tapi untuk menemukan fakta-fakta atau aturan yang mendasarinya, kita menggunakan prinsip-prinsip induktif. Nah, kemudian penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu yang keluar di UTBK kemarin adalah, yang pertama adalah logika implikasi atau logika matematika. Kita sudah pernah pelajari ini. Kemudian yang kedua adalah logika kuantor. Logika yang membahas tentang eksistensialisme ya, kuantor. Kuantor. Nah, kemudian yang terakhir penalaran kuantitatif itu adalah hitungan-hitungan. Biasanya yang keluar kalau penalaran kuantitatif itu adalah operasi dasar,
operasi dasar. Kemudian yang keluar juga biasa adalah perbandingan. Ada perbandingan. Kemudian soal jarak kecepatan waktu. Saya singkat saja JKW ya, jarak kecepatan waktu. Ini juga biasa keluar ya. Oke, jadi operasi dasar, kemudian perbandingan, dan jarak kecepatan waktu juga biasa keluar di penalaran kuantitatif. Jadi apapun yang matematika yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, itu dikeluarkan dalam penalaran kuantitatif. Nah, bagi teman-teman yang ingin catat dulu atau mungkin ingin screenshot, mungkin bisa dipersilahkan dulu. Yang mau foto juga silahkan ya. Kalau mau tahu apa-apa saja deretan materi-materi yang keluar dalam penalaran umum atau khususnya dalam induktif, deduktif, atau kuantitatif. Siapa tahu teman-teman mungkin masih lemah di materi itu, bisa latihan-latihan soal lagi ya. Misalnya, Kak saya lemah di perbandingan. Oke, jadi bisa kerja soal-soal tentang perbandingan. Kak tidak tahu Kak tambah-tambah, ya belajar tambah-tambah ya. Kak lupa Kak kali-kali 7, ya belajar lagi kali-kali 7, belajar kali-kali pecahan, belajar terus ya. Oke, kalau sudah, saya hapus saja. Kemudian kita lanjut ke soal yang kita lanjutkan dari soal pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi makanya soalnya di sini nomor 6 ya, karena kita lanjutkan dari soal pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, jadi pada soal ini diberikan sebuah data produksi dari 5 pabrik gula, yaitu pabrik A, pabrik B, pabrik C, pabrik D, dengan pabrik E ya. Nah, ditanyakan dalam soal ini, pabrik manakah yang dapat memproduksi gula paling banyak dalam waktu 1 hari? Nah, sebelum kita jawab, seperti biasa, sebelum jawab bersama-sama, terlebih dahulu teman-teman bisa jawab sendiri dulu ya soalnya. Teman-teman bisa jawab sendiri dulu, kemudian setelah dijawab, mungkin bisa di-keep jawabannya, atau dikirimkan melalui kolom chat, kemudian kita akan bahas sama-sama. Nah, jadi silahkan lihat, ini adalah data grafik ya. Kita menemukan data dalam bentuk grafik. Kemudian dari data bentuk grafik ini kita diminta untuk tahu yang mana yang memproduksi gula paling banyak dalam 1 hari. Oke, silahkan ya. Oh ya, jadi datanya ini 7 di atas. Ya, 7 di atas, kemudian 6, kemudian 5, 4, terus 3, 2, 1. Kemudian ini 3. Terus 4. Terus 5 ini. Misalnya datanya kurang jelas ya. Oke. Oke, silahkan dijawab terlebih dahulu. Kira-kira pabrik manakah yang dapat memproduksi gula paling banyak dalam waktu 1 hari ya? Oke, jadi bisa dijawab dulu. Saya kasih waktu kurang lebih selama 1 menit untuk menjawab soal yang seperti ini. Jadi ada 5 pabrik, ada A, B, C, D, dan E. Kemudian dari masing-masing pabrik memproduksi gula dalam jumlah hari dan produksi gulanya dalam jumlah ton tertentu ya. Oke, bisa dikerjakan terlebih dahulu. Waktu saya kasih sekitar kurang lebih 30 detik lagi sebelum dijawab. Hati-hati dengan bahasa soalnya ya, karena biasanya banyak yang salah ketika kita salah melihat bahasa soal ya. Itu yang biasa membuat kita juga salah mengerjakan soal penalaran umum, karena seringkali kita salah melihat soal ya. Oleh karena itu, kalau kita kerja soal, maka kita lihat soalnya sebaik-baik mungkin ya. Kita lihat soalnya sebaik-baiknya, pahami apa maunya soal, pahami apa yang soal minta. Oke, 10 detik lagi saya kasih. Oke, time's up. Waktu habis ya.
Oke, katanya jawabannya adalah A. Nah, sekarang kita akan coba jawab untuk soal yang nomor 6 ini. Nah, di soal nomor 6 ada 5 jenis pabrik ya. Ada 5 pabrik gula dan kita diminta untuk tahu yang mana yang paling banyak memproduksi gula dalam waktu 1 hari. Nah, sekarang kita lihat untuk pabrik A, katanya dia menghasilkan 5 ton gula ya, karena kesatuannya di sini kita gunakan dalam ton. Mungkin saya bisa pakai warna lain saja. Ya, warna biru misalnya. Oke, jadi katanya produksi gulanya adalah 5 ton dalam waktu 3 hari ya. Jadi 5 ton dalam waktu 3 hari. Nah, karena ditanyakan gula paling banyak dalam waktu 1 hari, berarti kalau kita mau cari nilainya A, berarti 5 gula dalam 3 hari, yaitu sebanyak 5/3. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya nilainya A adalah 5 ton dalam 3 hari. Nah, itu kecepatannya A. Nah, sekarang kita lihat B. Kita lihat yang pabrik B. Pabrik B bisa menghasilkan 5 juga ya. Pabrik B bisa juga menghasilkan 5 gula, tapi dalam waktu 4 hari. Ya. B menghasilkan 5 gula dalam 4 hari, jadi 5/4 ya. 5 gula per 4. Kemudian kita lihat yang C, 4 gula dalam 4 hari ya. 4 gula dalam 4 hari, berarti C-nya itu adalah 4/4. Ya, 4/4. Sekarang kita lihat yang D. D ini adalah menghasilkan 6 gula dalam waktu 5 hari ya. Jadi D adalah 6 gula dalam 5 hari. Kemudian yang E, pabrik E kita lihat, pabrik E menghasilkan 4 gula dalam 3 hari. Nah, jadi E adalah 4 gula dalam waktu 3 hari. Nah, pertanyaannya sekarang adalah yang mana yang dapat memproduksi gula paling banyak. Nah, tinggal kita perbandingkan pecahan-pecahan ini, yang mana yang kira-kira lebih besar atau yang mana yang lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat dulu kalau misalnya kita memperbandingkan pecahan seperti ini, paling mudah itu ketika kita menemukan pecahan yang penyebutnya sama. Jadi kita lihat yang B dengan yang C, tentu saja penyebutnya sama, penyebut 4 dengan penyebut 4. Karena penyebutnya sama-sama 4, tinggal kita lihat pembilangnya. Yang B pembilang 5, yang C pembilang 4. Jadi tentu saja yang C lebih sedikit ya. Jadi kita coret saja yang C. Ups, jangan coret di situ. C tadi 4/4. Karena pembilangnya C lebih kecil, maka opsi C yang kita coret ya. Karena C pasti lebih kecil daripada B ya. C lebih kecil pasti daripada B. Nah, sekarang kita bandingkan lagi yang mana yang ada penyebut sama, yaitu A dengan E. Ya, A dengan E. A ini adalah 5/3, sedangkan E ini adalah 4/3 ya. E itu adalah 4/3. Nah, kalau kita perbandingkan pembilangnya berbeda, yaitu 5 dengan 4. Tentu saja yang lebih besar adalah 5/3. Jadi kita coret lagi opsi E. Nah, karena E ini sedikit ya. E ini sedikit, berarti kita coret yang opsi E. Ingat, kita cari yang mana yang gulanya paling banyak ya. Yang paling banyak. Nah, sekarang opsi yang tertinggal adalah A, B dengan D. Sekarang kita perbandingkan antara A dengan B misalnya. Kenapa A dengan B yang diperbandingkan lagi? Karena A dengan B memiliki pembilang yang sama. Ya. A dan B memiliki pembilang yang sama. Pembilangnya sama-sama pembilang 5. Yang membedakan adalah penyebutnya. A penyebutnya 3, B penyebutnya 4. Nah, kalau terdapat pecahan yang seperti ini, maka tentu saja yang lebih besar adalah 5/3. Kenapa bisa begitu, Kak? Padahal 4 lebih besar daripada 3. Ya, dalam pecahan memang seperti itu. 1/2, kalau kita bandingkan dengan 1/3, maka tentu saja 1/2 akan lebih besar ya. Tentu saja 1/2 akan lebih besar. Nah, dalam pecahan semakin banyak dibagi-bagikan, maka tentu saja hasilnya akan semakin sedikit. Bayangkan kalau saya punya 1 potong roti, kemudian rotinya saya bagi 2 sama rata, maka pasti yang saya dapat lebih banyak ketimbang kalau saya punya roti, saya bagi dengan ukuran yang sama, saya bagi 3 sama rata ya. Nah, jadi itu perbedaannya ketika kita melakukan operasi perbandingan pecahan, membandingkan 2 kuantitas pecahan, semakin besar penyebut apabila pembilangnya sama, maka justru bilangannya semakin kecil. Kalau kita kerja secara matematika, ini 0,5, 1/3 itu 0,3.
Atau anggap saja kalau banyak ada satu kue kemudian dibagi dua, pasti hasilnya lebih banyak kalau dibagi dua dibandingkan kalau dibagi tiga. Nah, jadi 5/3 itu lebih besar daripada 5/4 ya. Karena pembilang sama penyebutnya lebih besar yang B. Nah, jadi kita coret yang B. Sekarang tersisa A melawan D. Nah, 5/3 dengan 6/5 ya. 5/3 dengan 6/5 ini mungkin bisa kita langsung hitung saja ya. Ini mungkin bisa kita langsung hitung saja. 5/3 itu sama dengan 1,667. 1,667. Kemudian 6/5 itu sama dengan 1,2. Nah, jadi yang lebih besar adalah 5/3. Jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Karena 5/3 lebih besar daripada 6/5. Kita sudah buktikan dengan hitungan. 5/3 adalah 1,667, 6/5 adalah 1,2. Nah, kalau teman-teman ingin mungkin screenshot atau lihat pembahasannya lebih lanjut, mungkin bisa di screenshot saja dulu atau di foto dulu. Sebelum saya berikan mungkin satu trik untuk menghitung dengan lebih cepat ya. Menghitung lebih cepat, tapi ini perlu latihan. Nah, mumpung UTBK masih ada sekian bulan lamanya, ya kita masih bisa latihan-latihan untuk menghitung dulu. Ya, jadi jawabannya adalah A. Sekarang saya mau kasih sedikit oleh-oleh menghitung ya, oleh-oleh menghitung. Saya mau kasih pecahan-pecahan istimewa. Seperempat itu sama dengan 0,25. 1/5 itu sama dengan 0,2. 1/6 itu sama dengan 0,1667. 1/8 itu sama dengan 0,125. Sisanya saya tulis di grafik ini ya. 1/9 sama dengan 0,111. 1/10 sama dengan 0,1. Kak, gimana cara pakainya ini? Gimana cara pakainya pecahan-pecahan yang seperti ini? Nah, contohnya bisa dipakai pada soal yang tadi. Misalnya kita ingin cari tahu berapa 6/5 ya. Kita ingin cari tahu berapa 6/5. Saya pakai warna lain. Oke, misalnya kita ingin cari tahu berapa itu 6/5. Oke, bisa kita mau cari 6/5. Nah, 6/5 itu, jangan lupa 6/5 itu adalah 6 kali dari 1/5 toh. Nah, benar kan? 6/5 adalah 6 kali 1/5. Nah, kita tahu bahwasanya 1/5 itu adalah 0,2. Nah, kita tahu bahwa itu adalah 0,2, jadi 6 kali 0,2. Ini mungkin lebih mudah dihitung karena 2 kali 6 itu sama dengan 12. Ya, 6 kali 2 itu sama dengan 12, tapi karena ada komanya, jadi kasih koma di tengahnya. Nah, jadi sama dengan 1,2. Nah, jadi kurang lebih begitu caranya. Atau kalau misalnya mau lebih keren lagi caranya, ubah dulu jadi pecahan campuran. 6/5 kita ubah jadi pecahan campuran 1/5. Ini kalau sudah mahir dengan pecahan campuran 1/5, kemudian ini bisa langsung diubah menjadi pecahan desimal. Caranya adalah langsung 1,1/5 adalah 0,2, jadi 1,2. Langsung seperti itu. Kak, jadi bagaimana kalau saya mau menghitung misalnya 7/6? Atau jangan 7/6 deh, Kak. 13/6. Bagaimana caranya kalau saya mau hitung 13/6? Kan susah tuh, Kak. Kalau misalnya kita kali 13, 0,167 kali 13 kan susah. Nah, caranya mudah. Ubah jadi pecahan campuran dulu, 2/6. Ubah menjadi pecahan campuran 2/6. Nah, kemudian ubah menjadi desimal. 2,1/6 itu adalah 0,167. Ambil komanya di belakang saja. Jadi 1667 dibulatkan seperti ini. Nah, seperti itu cara mudah untuk mengubah pecahan-pecahan besar menjadi pecahan desimal. Kalau misalnya punya bilangan-bilangan istimewa ini ya. Punya bilangan-bilangan pecahan istimewa seperti itu. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, dan 1/10. Kak, 1/7 mana? Ya, 1/7 ada juga. 1/7 itu sama dengan 0,142. Cuman ini terlalu sulit kalau kita ingin mengkali-kali. Misalnya kali 3, misalnya agak susah ya. Tapi kalau teman-teman mau tulis juga silahkan ya.
Oke, jadi ini trik menghitung mudah. Kenapa saya kasih ini? Karena di SNBT nanti tidak boleh pakai kalkulator. Nah, karena tidak boleh pakai kalkulator, jadi kita perlu cara menghitung cepat. Oke, kalau mau dicatat silahkan. Kalau mau difoto silahkan dulu ya. Saya kasih sekitar 5 atau 10 detik kalau mau difoto dulu. Oke, kalau sudah, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, kita akan lihat soal selanjutnya apa yang kita peroleh di sini. Oh, soal bacaan. Oke, silahkan. Nah, berdasarkan paragraf di atas, manakah pernyataan di bawah ini peristiwa yang paling mungkin benar mengenai daerah X? Nah, jadi katanya daerah X merupakan destinasi wisata karena keadaan alamnya yang indah, dengan adanya pegunungan dan pantai di lokasi yang berdekatan. Meskipun begitu, daerah X memiliki permasalahan yang masih belum teratasi, yaitu banyaknya sampah berserakan yang mengundang hewan pemakan sampah berkeliaran. Selain itu, bau tidak sedap di sekitar sampah dapat tercium oleh orang yang melewatinya. Manakah yang paling mungkin benar sesuai dengan paragraf di atas? Atau yang paling mungkin benar mengenai daerah X sesuai dengan yang disebutkan dalam paragraf. Nah, jadi dalam penalaran umum juga ada bacaan ya. Dalam penalaran umum juga ada bacaan, dan bacaan-bacaan ini biasanya 1 paragraf, 2 paragraf, atau bahkan biasa sampai 5 paragraf ya. Tergantung bagaimana moodnya pembuat soal. Jadi harus kita rajin membaca. Oke, jadi silakan saya kasih kurang lebih 1 menit untuk jawab ini. Kalau mau keep jawabannya silahkan. Kalau mau di-upload jawabannya di kolom chat silahkan juga ya. Oke, mungkin agak panjang soalnya ya, karena memang dalam penalaran umum itu selain kuantitatif ada juga induktif dan ada juga deduktif. Jadi penting bagi kita untuk paham tentang soal-soal bacaan ya. Oke, bisa langsung dijawab saja kalau sudah dapat. Ini cenderung mudah ya, ini induktif tapi cenderung lebih mudah. Lebih mudah untuk dikerjakan. Ya, ini induktif ya. Penalaran induktif. Oke, saya kasih 15 detik lagi untuk jawab pertanyaan ini. Jawabannya apakah A, B, C, D, atau E? Sepuluh detik. Oke, time's up, waktu habis. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, katanya X itu adalah destinasi wisata karena keadaan alam yang indah. Ada gunungnya, ada pantainya di lokasi yang berdekatan. Pasti cantik sekali tuh. Meskipun demikian, nah ada masalahnya di daerah X. Masalahnya di daerah X adalah ada masalah yang belum teratasi, yaitu banyak sampahnya. Banyak sampah berserakan yang mengundang hewan pemakan sampah. Selain itu, bau yang tidak sedap di sekitar sampah dapat dicium atau dapat tercium oleh orang-orang yang melewatinya. Nah, sekarang yang manakah pernyataan-pernyataan di bawah itu yang benar? Yang pertama, A. Pengunjung akan datang lagi ketika hewan liar tidak berkeliaran. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita tidak tahu apakah pengunjung ini tidak datang akibat adanya hewan pemakan sampah ini. Nah, kita cuma tahu bahwasanya hewan pemakan sampah itu ada akibat adanya sampah. Nah, karena akibat adanya sampah, maka permasalahan ini mungkin belum cenderung terselesaikan. Tapi tidak dibahas apakah ada pengunjung yang tidak datang akibat hewan pemakan sampah tersebut berkeliaran ya. Oleh karena itu kita belum bisa simpulkan apakah A ini betul atau tidak. Meskipun di antara kalian mungkin, di antara teman-teman mungkin ada yang bilang, Ika, kalau misalnya ada hewan pemakan sampah atau busuk tempatnya itu, pasti Mak tidak ke situ pergi jalan-jalan. Ya oke, memang seperti itu kenyataannya. Tapi sekali lagi, penalaran umum ini kita fokus saja sama isi bacaan ya. Kita fokus saja sama isi bacaan, kita lihat apa bacaannya, kita analisis baik-baik berdasarkan bacaan. Tidak usah menggunakan fakta-fakta yang ada di luar dari bacaan ya. Oke, jadi kurang bisa disimpulkan. B. Wisatawan di daerah X akan mencium bau di sekitar sampah yang berserakan. Nah, kita lihat dalam bacaan kalimat yang terakhir. Selain itu, bau yang tidak sedap di sekitar sampah dapat tercium oleh orang yang melewatinya.
Nah, kalau misalnya ada wisatawan di daerah X, ingat tadi daerah X ini destinasi wisata ya. Destinasi wisata, maka pasti akan banyak wisatawan yang datang. Nah, wisatawan yang datang itu pasti akan mengalami sesuai dengan isi kalimat yang terakhir, yaitu akan mencium bau yang tidak sedap karena adanya sampah-sampah tersebut. Nah, jadi B ini yang paling mungkin benar ya. B ini yang sejauh ini kita dapat paling mungkin benar. Karena ketika ada orang yang datang, pasti akan mencium baunya. Kita lihat yang C. Hewan liar akan datang, tetapi jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Ini juga masalahnya belum teratasi ya. Masalahnya belum teratasi. Ini. Masih ada masalah yang belum teratasi, yaitu masalah sampah. Jadi kita tidak bisa simpulkan apakah hewan liar itu akan datang, tapi jumlahnya lebih sedikit, atau bagaimana, kita belum bisa untuk simpulkan ya. Sebelum banyak wisatawan datang, daerah X bersih dari sampah. Lagi-lagi, kita tidak tahu apakah sampahnya ini diakibatkan oleh wisatawan atau bukan. Kita cuma tahu bahwasanya sampah-sampah itu banyak berserakan. Kita tidak tahu sampahnya diakibatkan oleh wisatawan atau oleh siapapun. Nah, oleh karena itu, kita belum bisa simpulkan juga bahwasanya D ini betul atau tidak. Ika, tapi di pantai dekat rumahku, wisatawan sampah-sampah, buang sampah sembarangan. Ya, itu di luar konteks bacaan ya, di luar konteks bacaan. Tapi dalam konteks bacaan ini tidak dijelaskan kenapa bisa banyak sampah. Bau tidak sedap timbul setelah hewan liar datang ke lingkungan sekitar. Nah, ini beda, terbalik ya. Ini terbalik. Harusnya sampah yang mengakibatkan hewan pemakan sampah itu datang berkeliaran. Sedangkan di opsi E, bau tidak sedap setelah hewan liar sering datang ke lingkungan sekitar. Harusnya ini terbalik. Nah, harusnya ini terbalik, bahkan tidak berhubungan. Karena menurut bacaan, bau tidak sedap itu diakibatkan oleh sampah, bukan diakibatkan oleh hewan-hewan liar tersebut ya. Jadi yang paling mungkin merupakan jawaban yang benar adalah B. Karena ketika ada orang yang datang, ngomong-ngomong ini adalah destinasi wisata, maka pasti akan mencium bau di sekitar sampah yang berserakan. Diperkuat di kalimat yang terakhir. Nah, ini adalah bentuk soal induktif ya. Jadi kita tinggal lihat saja apa fakta-fakta yang di soalnya, kemudian kita diminta untuk menarik benang merah apa yang dimaksud oleh paragraf tersebut. Oke, jadi ini jawabannya adalah bravo ya, atau B. Oke, jadi nomor 7 tadi jawabannya adalah B. Kemudian kita akan lanjut lagi ke soal yang nomor 8. Kita lihat soal apa yang kita dapat. Oke, soal begini. Oke, silahkan teman-teman kerjakan. Ini adalah soal logika deduktif ya. Logika deduktif atau penalaran deduktif. Oke, ini adalah penalaran deduktif khususnya yang berkaitan dengan implikasi ya, implikasi atau logika matematika yang berkaitan dengan ekuivalensi dan sebagainya. Kita sudah bahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung dikerjakan ya. Apabila ingin tidur, Himeko mematikan lampu. Apabila mematikan lampu, maka Himeko tidak ke kamar mandi atau tidak ke dapur. Simpulan berikut yang benar apabila Himeko ingin tidur adalah. Oke, jadi silakan ditarik kesimpulannya, kemudian diolah kesimpulan tersebut berdasarkan apa pilihan yang ada di soal ya. Oke, jadi ini adalah penalaran deduktif, saya kasih waktu kurang lebih 1 menit. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, kita perlu tahu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dengan ekuivalensi implikasi. Ini yang mungkin perlu dipelajari lagi ya. Silahkan buka-buka aplikasi Smart School-nya, silahkan buka YouTube Smart School, karena ada banyak dari materi penarikan kesimpulan dan ekuivalensi implikasi yang telah dibahas sebelumnya. Oke, silahkan dikerjakan. Sisa 30 detik lagi. Ya, kalau mengerjakan soal seperti ini atau mengerjakan soal implikasi seperti ini, pastikan untuk tahu yang mana yang P-nya atau yang mana yang menjadi pernyataan kui ya. Yang mana yang P, yang mana yang kui, yang mana yang R kalau ada, supaya tidak bingung nanti ketika kita ingin mengetahui apa kesimpulan yang benar. 15 detik lagi. 15 detik lagi untuk menjawab soal tipe nomor 8 ini.
kalau sudah dapat jawabannya bisa kirim lewat chat atau bisa di-keep dulu. Oke, time's up, waktu habis. Sekarang mari kita coba kerjakan. Oke, kita lihat soal ini ya. Saya pakai tinta warna lain dulu. Oke. Apabila ingin tidur, Himeko mematikan lampu. Nah, kita punya apabila ingin tidur. Ingin tidur kita anggap sebagai P. Jadi kita tuliskan saja dulu P-nya apa. P-nya adalah ingin tidur atau tidur. Himeko mematikan lampu. Nah, mematikan lampu ini kita anggap sebagai sebuah pernyataan yang baru atau pernyataan kui. Kui adalah mematikan lampu. Lampu saja kita tulis ya. P-nya itu ingin tidur, kui-nya adalah mematikan lampu. Oh ya, misalnya ada yang bilang, "Kak, saya tidak suka huruf P, saya tidak suka huruf Q." Nah, bisa pakai huruf-huruf lain ya. Ini hanya sebuah variabel. Lanjut, apabila mematikan lampu, maka Himeko tidak ke kamar mandi. Nah, tidak ke kamar mandi, jadi R adalah tidak ke kamar mandi atau tidak ke WC lah. Misalnya atau kita bilang saya seperti itu, tidak ke WC atau tidak ke dapur. Nah, tidak ke dapur ini adalah pernyataan baru. Ini adalah S misalnya ya. Tadi ini adalah ke kamar mandi adalah R. Jadi S-nya adalah tidak dapur ya. Tidak ke dapur. Nah, pertanyaannya adalah simpulan berikut yang benar apabila Himeko ingin tidur. Nah, jadi kita tulis dulu bentuk-bentuk pernyataan logikanya. Pernyataan pertama, apabila ingin tidur, Himeko mematikan lampu. Ini adalah sebuah pernyataan implikasi ya. Implikasi. Ingat, implikasi itu bentuknya selalu tanda panah seperti ini ya. P maka kui. P implikasi kui. Jika P maka kui. Apabila P maka kui. Nah, apabila ingin tidur atau apabila P, maka Himeko mematikan lampu. Ya, P maka kui. Kita sudah tulis tadi apa P-nya dan apa kui-nya. Kemudian apabila mematikan lampu tadi ini kan adalah kui. Apabila mematikan lampu atau kui, maka Himeko tidak ke kamar mandi atau tidak ke dapur. Nah, tidak ke kamar mandi itu adalah R. Nah, di sini kita menggunakan atau. Ada kata atau di sini ya. Ada kata atau. Nah, kalau ada kata atau, berarti kita gunakan bentuk pernyataan logika yang baru. Ya, kita menggunakan pernyataan logika yang baru, kita pakai tanda atau ya. Tanda atau itu mirip seperti huruf V ya, mirip seperti huruf V. Mungkin bisa yang warna lebih ngejreng lagi. Coba. Kita pakai huruf V ya. Kalau atau kita pakai huruf V jadi R atau. Nah, kita menggunakan tanda atau seperti itu. Kemudian tidak ke dapur, R atau S. Nah, sekarang katanya apa yang terjadi kalau Himeko ingin tidur? Nah, ingin tidur tadi itu adalah P. Nah, jadi kalau kita memiliki 3 pernyataan seperti ini yang ingin kita tarik kesimpulannya, ya bentuk pernyataannya seperti di bawah itu ya. Kalau kita ingin tahu apa kesimpulannya, maka pertama-tama yang bisa kita lakukan adalah kita bisa simpulkan dulu 2 pernyataan yang bisa kita simpulkan. Misalnya, kita ingin simpulkan pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua. Kenapa bisa pernyataan pertama dengan kedua kayak yang kita simpulkan? Nah, karena pernyataan pertama dan kedua itu ada silogisme istilahnya. Ada silogisme atau silogisme kategorial. Kita tulis saja silogisme. Nah, kita coret kui-nya. Ya, kita coret kui-nya. Karena kalau begini bentuk silogisme, kui-nya kita coret sehingga kita punya yang tersisa adalah P. Implikasi yang belum tercoret tadi yaitu R atau S. Nah, ini kan yang tadi belum tercoret. Sedangkan jangan lupa masih ada tadi pernyataan yang ketiga belum kita apa-apain ya. B. Nah, kalau kita ingin menarik kesimpulannya, jangan lupa dalam salah satu metode penarikan kesimpulan ada namanya modus ponens. Ya, jangan lupa untuk nonton video-video tentang penarikan kesimpulan dan ekivalensi implikasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah R atau S. Ya, R atau S, tidak ke WC atau tidak ke dapur. Ya, tidak ke kamar mandi atau tidak ke dapur. Nah, jadi jawabannya di sini kayaknya tidak ada ya. Tidak ada jawabannya di sini. Kak, jawabannya. Ya, itu pakai dan. Ya, itu pakai dan. Hati-hati kalau pakai dan. Kalau pakai dan itu beda dengan atau dalam konteks soal-soal seperti ini. Terus bagaimana Kak kalau tidak ada jawabannya? Nah, kalau tidak ada jawabannya seperti ini, maka kita ekivalensikan. Jangan lupa, pernyataan disjungsi ini bisa kita ekivalensikan. Kita ekuivalensikan ya.
ekuivalensi implikasi. Caranya bagaimana? Caranya, ya, sebelah kirinya yang kita ubah ya. R-nya yang kita ubah menjadi negasi R. Jadi R bisa diubah menjadi negasi R. Kemudian tandanya berubah menjadi implikasi, S-nya tetap. Nah, jadi jangan lupa untuk nonton kembali materi yang berkaitan dengan ekuivalensi implikasi ya, untuk belajar lebih lanjut tentang bagaimana itu ekuivalensi. Nah, jadi negasi R maka S. R-nya itu tidak ke WC, berarti negasi R-nya adalah, ya, hilangkan kata tidaknya. Ya, hilangkan kata tidaknya. Berarti ke WC, jika ke WC, maka tidak ke dapur. Atau jika dia ke kamar mandi, ya, kita lihat yang C ya. Apabila Himeko ke kamar mandi, maka ia akan ke dapur. Ya. Jadi masih kurang tepat ya. Jadi yang C masih kurang tepat. Kita lihat lagi. Jika Himeko ke kamar mandi, maka ia tidak ke dapur. Oke, jadi jawabannya justru adalah delta ya. Oke, jadi jawabannya adalah delta. R maka S ya. Negasi R maka S. Jika ke WC, maka tidak ke dapur ya. Oke, jadi seperti itu mengerjakan soal yang tipe implikasi seperti ini. Pertama-tama kita perlu tahu dulu yang mana P-nya, yang mana Q-nya. Kemudian setelah itu kita tarik kesimpulannya kalau bisa ditarik kesimpulannya. Dan kalau tidak ada kesimpulannya kita dapat, maka kita ekuivalensikan ya. Kita ekuivalensikan, jangan langsung bilang, Kak, tidak ada soalnya ini, salah soal ya. Tidak salah soal ya, tapi perlu diekuivalensikan dulu. Nah, hati-hati terhadap tipikal soal yang bentuknya seperti ini, karena kadang-kadang juga ada ya. Oke, mungkin bisa di-screenshot dulu penyelesaian soalnya. Nah, jangan lupa ini 2 materi di atas. Nah, penting ini, 2 materi di atas. Penarikan kesimpulan dengan ekuivalensi implikasi. Nah, kalau mau di-screenshot silahkan, saya kasih 5 detik. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Mungkin ini adalah soal terakhir untuk hari ini. Oke, kita lihat di soal yang nomor 9. Semua penggemar grup musik X adalah anak SMA. Sebagian penggemar grup musik X juga menyukai grup musik A. Manakah simpulan berikut yang benar? A, B, C, D, atau E? Nah, silahkan dikerja teman-teman. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit ya. Nah, soal ini masuk dalam ranah soal logika deduktif juga. Logika deduktif. Submateri logika kuantor ya. Logika kuantor. Ini namanya soal-soal kuantor. Silakan dijawab saja dulu kira-kira yang mana yang tepat ya. Nah, kalau semua sebagian seperti ini namanya adalah soal logika kuantor ya. Oke, saya kasih waktu kurang lebih sisa 40 detik lagi ya. Bisa dikerjakan dengan menggunakan logika saja, tapi hati-hati ya. Semua penggemar grup musik X adalah anak SMA. Sebagian penggemar grup musik X juga menyukai grup musik A. Manakah simpulan yang benar? Tidak ada penggemar X yang bukan anak SMA menyukai grup musik A. Penggemar grup X yang tidak menyukai A bukan anak SMA. Semua anak SMA adalah penggemar musik X dan A. Ada penggemar X dan A yang merupakan anak SMA. Seluruh penggemar musik X yang menyukai grup musik A adalah anak SMA. Oke, 15 detik lagi. Oke, time's up ya, waktu habis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara yang kita kerja soal seperti ini. Kita bisa kerja dengan logika dulu ya. Simpulan berikut yang benar. A. Tidak ada penggemar X yang bukan anak SMA menyukai musik A. Nah, sudah salah ya. Kenapa bisa langsung disalahkan opsi A? Karena menurut premisnya, semua penggemar X adalah anak SMA. Jadi tanpa kecuali ya. Nah, ini salah satu subjek dalam logika kuantor ya. Di mana logika kuantor ini ada 2. Ada namanya kuantor universal. Universal ya. Atau lambangnya A terbalik, all, semua artinya ya. Kemudian ada kuantor parsial.
Parsial atau eksistensial. Atau kita lambangkan dengan huruf E terbalik, artinya adalah exist. Exist artinya ada ya. Ada atau sebagian. Oke, nah sekarang kita lihat. Kalau saya bilang semua orang pakai baju hitam, itu artinya tidak boleh ada yang tidak pakai baju hitam. Nah, sama juga artinya dengan kalau kita lihat semua penggemar X adalah anak SMA. Berarti ya, tidak boleh ada yang bukan anak SMA. Nah, jadi A salah. Salahnya A adalah di situ ya. Salahnya A adalah karena ada penggemar yang bukan anak SMA. Jadi A salah. B. Penggemar grup musik X yang tidak menyukai musik A bukan anak SMA. Nah, ini juga salah. Karena pokoknya semua penggemar X itu harus anak SMA dan ini bukan anak SMA. Jadi suka atau tidak suka dengan grup musik A, semua penggemar X harus anak SMA. Jadi B salah. C. Semua anak SMA adalah penggemar grup musik X dan A. Nah, jadi kita cuma melihat dari sudut pandang penggemar musik X. Kita tidak melihat pada sudut pandang anak SMA. Kita tahu bahwasanya semua yang suka X adalah anak SMA. Tapi bisa tidak kita bilang semua anak SMA suka X? Belum tentu kan? Nah, karena belum tentu, kita coret lagi yang C. Ada penggemar X dan A yang merupakan anak SMA. Nah, ini juga salah. Kenapa bisa D-nya salah? Karena ada penggemar grup musik X yang merupakan anak SMA. Nah, padahal sebenarnya harusnya adalah semua penggemar X itu adalah anak SMA. Kalau kita menyatakan ada, berarti ada dong yang bukan ya. Ada penggemar X yang bukan merupakan anak SMA. Nah, jadi salahnya opsi D di situ. Nah, kita lihat yang E. Seluruh penggemar X yang menyukai musik A adalah anak SMA. Karena seluruh X adalah anak SMA, terlepas dia suka dengan grup musik A atau tidak ya. Jadi jawabannya adalah error. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana cara menghadapi soal kontor kalau kita mendapatkan soal logika kontor, dan kita akan lihat bentuk-bentuk soal yang lain lagi atau style-style soal UTBK yang lain lagi yang berkaitan dengan penalaran umum ini. Tapi untuk pertemuan kali ini mungkin kami rasa sudah cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.